Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membagi informasi, berbagi cerita kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai permasalahan perumahan-perumahan atau komplek di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Saya perlu jelaskan bahwa selama ini TNI selalu menggunakan istilah rumah dinas. Semenjak berdirinya Republik ini dan adanya undang-undang, itu tidak pernah menggunakan istilah rumah dinas. Tetapi istilah yang digunakan di dalam undang-undang dan peraturan itu adalah rumah negeri. Tahun 1955 kemudian dirubah dengan undang-undang tahun 1957. Nah, kemudian tahun 1994 keluarlah peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994, di mana di dalam peraturan pemerintah tersebut ada ayat pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peristilahan rumah dinas dan rumah negeri harus dibaca rumah negara. Nah, dengan peraturan pemerintah ini, maka semua peraturan, baik itu Menteri Keuangan selalu pengelola aset negara, Menteri Pekerjaan Umum selaku pembina rumah negara, dan para menteri di lingkungan masing-masing mengeluarkan peraturan menteri juga dengan menggunakan istilah rumah negara. Demikian pula dengan Menteri Pertahanan, dengan peraturan Menteri Pertahanan terbaru yaitu nomor 13 tahun 2012, itu adalah pembinaan rumah negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi jelas bahwa istilah rumah dinas itu sudah jauh dari konteks permasalahan kalau mereka menyebut ini aset mereka. Kedua, bahwa semua komplek di Indonesia, baik pengadaan maupun pembangunannya, itu semuanya mempunyai sejarah masing-masing. Jadi ada yang dibangun oleh Pak Jenderal Gatot Subroto itu menggunakan uang kesejahteraan prajurit. Nah, Jenderal Gatot Subroto pada saat membangun perumahan tersebut, tujuannya adalah karena saat itu banyak prajurit TNI yang masih harus bertempur. Jadi pada saat prajurit ini pergi ke medan tempur, warganya sudah mendapatkan rumah. Nah, kalau nanti sang prajurit itu meninggal, istri dan anak-anaknya ini tidak menjadi terlantar. Kemudian ada rumah yang dibangun dari uang pesangon hotel. Nah, uang pesangon hotel ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Jenderal Soeharto saat beliau menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1966. Setelah selesai bertempur, baik itu saat merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan
melawan melawan gerakan-gerakan di daerah-daerah seperti RMS, PRRI, Paraku, terus pemberantasan PKI Madiun, gerakan G30 SPKI. Setelah semuanya selesai, semua prajurit TNI ini kembali ke kesatuannya masing-masing. Nah, pada saat kembali ke kesatuannya ini, TNI tidak memiliki rumah, belum memiliki rumah, sehingga banyak prajurit-prajurit ini yang tinggal di hotel, di losmen, dan di wisma. Nah, 70%-nya adalah ditanggung oleh negara. 30%-nya ditanggung oleh prajurit-prajurit TNI. Tentunya biaya penginapan ini tidak termasuk dengan makan. Nah, tahun 1966 keluar surat perintah dari Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto bahwa semua prajurit TNI tidak boleh lagi tinggal di hotel, di losmen, dan di wisma. Nah, saat akan keluar dari hotel, losmen, dan wisma, prajurit-prajurit TNI ini ditawari dua pilihan. Mau terima uang pesangon atau uang pesangon dibangunkan rumah. Nah, banyak yang tidak mengambil uang pesangon dan uang pesangon itu dibangunkan rumah. Begitu selesai pembangunan, mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Dan rumah itu bukan rumah permanen, tapi hanya rumah kayu. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut rumah swakarya atau sederhana. Jadi kalau masyarakat Indonesia melihat ada komplek-komplek dengan menyebutkan sederhana, nah itu adalah konsep yang dibuat oleh Jenderal Umar Wirahadikusuma pada saat beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, rumah-rumah sederhana ini memang sangat sederhana. Nah, rumah sederhana ini setelah 10 tahun bisa dibeli oleh penghuni. Nah, pembangunannya pun sebagian dari uang pesangon hotel dan sebagian dari anggaran dari uang kesejahteraan prajurit. Jadi jelas bahwa banyak sekali komplek-komplek itu yang dibangun tidak menggunakan anggaran negara, tetapi dengan uang kesejahteraan prajurit atau uang hasil pesangon. Nah, ironisnya saat ini TNI tidak mau tahu sejarah akan perumahan itu, pembangunannya. Bahkan ada beberapa komplek yang dibangun oleh penghuninya dari uang jeripayah mereka. Nah, ini ada di Jakarta ini ada dua komplek, yaitu komplek Seni Mampang dan komplek Dump Truck di Kalisari. Nah, para penghuni ini dulunya bekerja membangun Monas, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Jalan Bypass Cawang, Bendungan Jatiluhur. Hotel Indonesia, Wisma Nusantara. Mereka bekerja di sana, diperbantukan, dan mereka mendapat upah. Nah, upahnya ini dikumpulkanlah oleh komandan-komandan kesatuan. Begitu proyek selesai, komandan ini menanyakan bagaimana uang upah ini. Apa kita bagikan atau bagaimana? Dan mereka bersepakat untuk membeli tanah dan membangun rumah. Nah, jadi ada komplek yang seperti itu dibangun dari hasil mereka bekerja. Hanya saat ini itu yang tadi saya sampaikan.
TNI tidak mau tahu sejarah pembangunan komplek-komplek yang ada di seluruh Indonesia. Mereka tahunya ini punya saya. Masyarakat umum pun begitu. Dan buat saya wajar kalau masyarakat umum pada nyinyir dalam tanda kutip karena tidak tahu sejarah berdirinya komplek-komplek. Jadi bukan kita mau mengambil aset negara, tidak. Justru rumah-rumah yang ditinggali termasuk saya itu adalah rumah-rumah dari uang pesangon hotel. Nah, kita orang tua saya sudah coba dari tahun 88 berjuang sampai meninggal tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saya yang diamanatkan, yang diwasiatkan oleh orang tua, terus berjuang sampai akhirnya justru saya sekarang mau dieksekusi paksa oleh Mabes TNI karena Mabes TNI beranggapan bahwa saya tidak punya hak. Saya sudah sampaikan bahwa kami punya hak. Kami sudah sampaikan sejarahnya. Tapi pihak Mabes TNI tidak pernah mau tahu. Jadi kalau kita berhadapan dengan TNI, TNI itu seolah-olah saya anggap seperti Tuhan. Tidak bisa dibantah, tidak ada ampun, tidak mau mengerti. Nah, saya berharap presiden kita yang juga seorang jenderal TNI bisa memahami permasalahan ini, mau mendengarkan. Karena TNI sekarang tidak ngerti sejarah pengadaan rumah ini, rumah maupun tanahnya. Tidak ada yang ngerti. Dan mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu bahwa ini aset mereka. Nah, jadi saya mohon, saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih memahami bahwa komplek-komplek perumahan-perumahan yang berdiri dari tahun 1975 itu tidak ada uang negara yang dipakai untuk membangun. Semua dari uang pesangon atau kesejahteraan prajurit. Jadi saya minta dukungan dari masyarakat Indonesia untuk memahami situasi kami putra-putri dari para pejuang veteran kemerdekaan Republik Indonesia untuk memberikan dukungan dan doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.